buku yang saya ketikkan ini disebutnya trilogi dimensi. Jadi buku yang satu berkaitan dengan buku yang kedua, buku kedua berkaitan dengan yang ketiga. Pertanyaan yang di buku pertama bisa terjawab di buku yang kedua, pendalamannya bisa di buku yang ketiga atau sebaliknya. Bisa acak, polanya acak. Tergantung pada kapasitas dirinya masing-masing ketika membacanya. Trilogi dimensi ada 3 buku. Yang pertama Dimensi Mimpi. Waktu itu saya cetak terbatas cuma 100 cetakan, dan ini bukunya. Tinggal 47 buku lagi. Buku kedua Dimensi Astra, yang ketiga baru Dimensi Tuhan. Rampes Baraya, Tuan Haji selamat bergabung. Waalaikumsalam Rahayu. Amelia selamat bergabung. Memang kita tidak bisa pungkiri semua sekarang sudah digilir dan bergulir menjadi salah satu kekuatan atau kesaktian, sebutlah ya. Kesaktian ada pada orang yang memiliki banyak uang, atau lebih tepatnya orang yang kaya raya. Nah, arti kaya raya sendiri di ranah nenek moyang kita itu sangat jauh berbeda dengan kaya raya penyebutan atau pemahaman yang ada pada saat dunia saat ini. Kaya raya artinya apa bang? Nah, nanti saya tuliskan di buku ya. Nanti saya tuliskan di buku karena tidak akan menjadi guna apa-apa, tidak akan menjadi fungsi apa-apa ketika pengetahuan atau kawruh hanya dihafalkan, lalu di copy paste, disebarluaskan hanya seperti dongeng-dongeng cerita-cerita belaka tanpa bisa dimengerti, bisa dirasakan, lalu dibuktikan. Dan semua kawruh nenek moyang kita atau ilmuwan nenek moyang kita itu semuanya selaras sesuai dengan logika akal. Ketika kita bicara mengerti, maka si akal kita harus masuk logika, masuk akal. Ketika sudah masuk akal, dapat dimengerti dari pengetahuan yang hadir, maka bisa dirasakan. Bukan rarasaan, bukan perasaan, atau bukan prasangka. Bahkan prasangka pun bisa dikupas jauh lebih dalam. Dan lalu kita buktikan dalam kenyataan kehidupan seharian. Itulah kenapa ilmuwan kawruh nenek moyang kita adalah kasunyatan atau kenyataan. Jangan sama sekali tidak bertolak belakang atau tidak berlainan, tidak kontra dengan akal logika, karena semuanya hasil dari keselarasan Tritantu, Tridaya, Triaji Sakti dan lain sebagainya. Akal, ada nurani, ada nalar. Nalar, naluri, nurani, IQ, EQ, SQ, semuanya ada. Dan itu nenek moyang leluhur Nusantara sudah jutaan tahun lalu sudah mengamalkannya atau mempraktekannya. Jadi ketika bicara amal, kalau pakai bahasa saudara kita yang muslim, itu adalah perbuatan laku tindakan nyata. Tritantu apa artinya? Nanti ada di buku. Saya tuliskan semuanya. Tapi kalau untuk pengen tahu Tritantu yang seperti orang-orang lain bilang, ada banyak kok. Di YouTube, di TikTok sudah banyak yang menyebarluaskan. Sekali lagi, sebuah pengetahuan tidak akan menjadi apapun, tidak akan merubah hidupmu, tidak akan menjadikan kamu bahagia dan tenang ketika hanya dihafalkan. Ketika hanya hafal dan tahu, ini oke. Bukan, itu malah menjadi keterhambatan dalam diri pribadi masing-masing. Karena hidup ini bukan hanya soal untuk mendengarkan, membaca, atau menonton dari kajian-kajian atau uraian-uraian wedaran siapapun itu orangnya. Bukan hanya sekedar itu, dan tidak sedangkal itu. Tak perlu ragu, semua terbuka. Energi baik mengalir ke kita. Kerja keras, doa terucap, semua terjadi dengan cara ajaib. Semesta dengar, semesta jawab. Apa yang ku tanam kini ku tuai berlimpah rezeki. Baru 57 halaman. Nanti saya sambungkan lagi.
Dan kalau sudah selesai, saya juga nanti filenya akan saya bagikan ke beberapa orang yang menjadi mentor atau sebutlah menjadi guru, sahabat, ayah, saudara, pewargian yang ada di Jawa Barat ini, untuk mendapatkan bagaimana menurutnya tentang pandangan mereka tentang buku ini. Karena beberapa orang inilah salah satunya beberapa yang menemani saya juga dalam proses fase untuk mengupas, meneliti, mengerti dari pengetahuan, dari pengertian menjadi sebuah praktek yang nyata, lalu menjadi sebuah pemahaman. Salah satu yang saya temukan dari hasil praktek adalah itu ya bedanya. Pengetahuan, pengertian, dan pemahaman itu berbeda. Pemahaman baru betul-betul disebut bisa jadi pemahaman ketika sudah praktek. Dari apapun informasi yang kita sudah ketahui, yang sudah kita rasakan, dipraktekkan nyata dalam kehidupan, terbukti dalam kenyataan kehidupan keseharian, baru itu jadi pemahaman. Dan nenek moyang kita, leluhur, Nusantara, Dirgantara, semuanya berdasarkan pada kenyataan, kepada akal, tidak hanya kepada perasaan, dan semuanya seimbang. Kadarnya seimbang. Jika 100%, maka dibagi menjadi beberapa. Keseimbangan nalar, keseimbangan naluri, keseimbangan nurani. Berlimpah sukses kaya raya, tak ada yang bisa hentikan langkah. Yang mau naik ngobrol silahkan, kita ngobrol, kita sharing. Mungkin untuk yang baru bergabung ke live saya, ruangan saya, konsep saya ngobrol. Jadi mari silahkan yang mau naik ngobrol, sharing, cerita, berbagi bersama. Ijaz adanya selamat bergabung. Di buku ini juga di Dimensi Astra saya tuliskan tentang Rakyat Dharma Siksa yang dari Galunggung, tentang dua ajaran yang paling terkenal yaitu Patanjala dan agama Ningpare, tentang Tritantu, tentang agama dan spiritualitas, tentang ikatan atau hubungan karma, tentang bagaimana juga sebuah informasi itu, informasi yang berkualitas, tentunya ketika itu betul berkualitas, maka seseorang yang mendapatkan info yang berkualitas, maka hidupnya akan berkualitas. Namun semesta, nenek moyang, leluhur, itu harus kita ketahui dulu, betul tidak itu nenek moyang, itu leluhur. Karena ketika kita betul sekali, saya setuju dengan Mas Daya, ketika kita tidak tahu bahasanya yang asli, bagaimana bisa komunikasi dengan leluhur, dengan nenek moyang kita yang asli? Banyak yang fiktif, banyak yang campur aduk. Dan di situ butuh kejelian. Dan ada pisau bedah yang digunakan oleh nenek moyang leluhur Nusantara untuk meneliti apapun itu informasinya. Sebuah simbol, sandi, sanepo, atau siloka yang didapatkan oleh seseorang itu akan berbeda fungsi dan kegunaannya. Ibaratnya, kalau seseorang itu adalah seorang agen intelijen CIA, FBI, KGB, dia bisa membaca simbol dan sandi dan langsung berguna, langsung bisa terapkan. Tapi bagaimana kalau dia bukan seorang agen, bukan seorang agen CIA, FBI? Ketika diberikan sandi Morse, diberikan simbol, tidak akan mampu membacanya dan tidak akan jadi berkualitas, tidak akan jadi berfungsi atau berguna. Ibaratnya seperti itu. Ada CIA, KGB, ada FBI, ada BIN kalau di Indonesia. Hanya cukup diberikan simbol segitiga, dia akan tahu untuk apa, bagaimana, seperti apa, dan bisa langsung diaplikasikan. Tapi kalau yang bukan agent, mendapatkan simbol segitiga,
tidak sama sekali akan berguna.